Itu. Percaloan ini kan luar biasa. Kadang-kadang yang bukan istrinya diajak ke notaris PPAT. Nanti ngaku di sana ngaku ya. di gitu. sana ya. Nah, ini sekarang lagi concern betul yang berkaitan dengan mafia tanah. Baru-baru ini juga bukan saja dari kalangan masyarakat bawah ya yang kena dampak terhadap mafia tanah nih, bahkan para pesohor kita mendatangani kalau dulu. Tapi kalau sekarang kan persebaran teman-teman PPAT, notaris itu sudah merata, bahkan di seluruh kabupaten kota, bahkan di pelosok-pelosok kecamatan itu sudah ada notaris PPAT. Jadi datang ke sana, enggak usah khawatir. Nah, sekarang kalau kita kaitkan ini, kan di daerah kita sering sekali terjadi kasus ini. Misalnya kasus pengambil alihan mafia tanah. Iya, yang lagi keren. Mafia tanah ini sekarang ini. Jadi mafia iya. tanah ini sekarang kan bekerja, kalau kita sebut mafia kan udah bekerja sistematis, struktural, udah sangat luar biasa gini. Di mana peran notaris bisa masuk di sini untuk membantu pemerintah mengurai masalah ini? Baik, pemirsa, jadi saya ini juga bagian dari pengurus pusat, pejabat pembuat akte tanah, ya. Nah, ini sekarang lagi concern betul yang berkaitan dengan mafia tanah. Baru-baru ini juga bukan saja dari kalangan masyarakat bawah yang kena dampak terhadap mafia tanah nih, bahkan para pesohor kita, bahkan para menteri dan lain sebagainya. Bisa kena juga? Iya. Coba nanti dicek ya. Banyak para menteri kita itu yang kena dampak dari itu. Yang baru-baru ini kasus artis itu ya, Nirina Zubir itu. Itu betul. Ribut juga sama itu. Orang terdekatnya di keluarga. Itu ada proses persoalan mafia tanah. Bahkan orang-orang terdekat itu yang melakukan semacam itu. Nah, memang posisi notaris PPAT ini kan pasif ya. Ya, siapa para pihak yang datang memberikan keterangan, ya itu yang kita layani gitu kan, dengan membawa dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan. Diurus, ya. Cuman yang terjadi kemudian ini kan masyarakat kita juga seperti tadi itu, karena dia seneng sama notaris A atau dia seneng sama notaris B, bahkan bukan notaris yang dia kenal. Percaloan di sini luar biasa. Ya, main juga di situ. Kadang dia kenal sama si A, nanti si A itu yang akan menghubungkan dengan notaris PPAT, padahal informasi yang tidak seperti itu disampaikan seperti itu gitu ya. Yang tidak langsung kaitannya dengan informasi yang sebenarnya yang disampaikan. Ini kaitannya dengan pembayaran, ada pembayaran pajak, itu tidak disampaikan dan sebenarnya. Bahkan sertifikat-sertifikat itu dipercayakan oleh masyarakat kita, sehingga pada saat penandatanganan itu informasinya tidak sampai gitu. Jadi taunya hanya tanda tangan saja, tanda tangan gitu kan. Padahal juga mungkin pada saat itu notaris atau PPAT-nya membacakan isi akte itu, tapi karena dia percaya sama penjelasannya si A, dia enggak perhatikan itu. Apakah di situ ada surat kuasa? Ya, ada juga surat kuasa kan mustahil itu bisa beralih kalau tidak ada surat kuasa gitu kan. Itu jadi harus betul-betul masyarakat kita ini paham apa yang dia tanda tanganinya, minta dibacakan itu karena kewajiban notaris, kewajiban PPAT untuk membacakan akte yang akan ditandatangani oleh masyarakat kita. Ini jangan sampai lewat gitu. Sehingga paham apa yang ditandatangani itu. Jumlah uangnya, jangka waktunya, siapa para pihaknya, mau dibalik nama atas nama siapa, itu juga harus jelas gitu. Tidak asal tanda tangan, apalagi yang ditandatangani model-model belangko gitu ya. Atau juga percaloan ini kan luar biasa. Kadang-kadang yang bukan istrinya diajak ke notaris PPAT. Nanti ngaku di sana ya. Nah, bahkan sekarang ini kan concern kita terhadap itu sudah maksimal ya. Dalam artian sekarang ini tidak sembarangan. Orang bawa KTP sekarang tidak seperti dulu. Sekarang semuanya melalui online service yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN itu ya. Tidak bisa sekarang menggunakan zaman dahulu kala. Orang hanya bawa fotokopi KTP atau bahkan KTP-nya bisa dibuat-buat misalkan. Sekarang tidak bisa karena dibaca oleh sistem gitu. Jadi cek dulu online, kalau sudah terdata di pusat baru bisa dilanjut. Data-datanya sudah resmi, sudah masuk dalam sistem ya. Jadi orang pada saat masuk melakukan pengecekan itu sudah tertuang di dalam sistem itu gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, tidak kayak dulu gitu. Nah, sekarang ini sudah mulai dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian maksimal lah pemerintah kita, termasuk juga Kementerian ATR BPN itu sudah
dihindari betul yang face to face itu. Iya, betul. Ya sekarang itu sudah main sistem, termasuk juga di notaris. Kalau dulu orang buat PT itu kan lama sekali. Lama, berbulan-bulan gitu. Butuh berbulan-bulan, bahkan kita harus cek dokumen fisik di Jakarta dan lain sebagainya. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau sekarang tinggal action saja, masukkan nama, sudah bisa didapatkan dengan SK sistem kementerian. Betul. Dan kita udah sangat dipermudah betul saat betul ini. Ya, baik notaris ataupun PPAT sudah terintegrasi sistem sekarang. Jadi ya betul sekali. Jadi kalau kita melihat, kita tadi coba iseng mengulik terkait kalau di NTB, apakah mafia tanah ini masih terdengar keras gitu? Iya, tidak menutup kemungkinan ya. Namanya masih aktivitas percaloan ya. Kemudian masyarakat kita tidak datang pada PPAT yang sebenarnya, misalkan hanya percaya kepada calo ya. Mestinya ini sekarang masyarakat kita sudah harus kita edukasi bahwa ketika nanti tanahnya ada di Lombok Timur, datangilah PPAT di Lombok Timur, tidak usah khawatir. Sudah mulai banyak notaris PPAT sekarang ini kan. Persebarannya juga sudah lumayan cukup ini ya. Hampir merata lah 10 kabupaten kota ya. Kalau dulu kan kalau tidak ada PPAT maka ada camat dulu kan, PPAT sementara. Beberapa tahun yang lalu kalau sempat sekarang terjadi camat yang menandatangani kalau dulu. Tapi kalau sekarang kan persebaran teman-teman PPAT, notaris itu sudah merata, bahkan di seluruh kabupaten kota, bahkan di pelosok-pelosok kecamatan itu sudah ada notaris PPAT. Jadi datang ke sana, tidak usah khawatir. Insya Allah juga ada standar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Insya Allah teman-teman juga memberikan nilai yang sama ya, terhadap nilai-nilai transaksi itu. Itulah sudah ada pentingnya, aturannya. Itulah pentingnya ikatan itu. Betul. Sebagai pengendali. Betul. Jadi tidak perlu masyarakat kita cari notaris di Mataram kalau tanahnya ada di Lombok Timur gitu ya. Nah ini bagi masyarakat kita ya, jadi hati-hati, jangan hanya percaya ada kasus besar nih Nirina Zubir ya. Betul. Ini kasus sangat luar biasa, orang yang sangat dipercaya itu bisa mengambil alih atas kepemilikan ya. Sangat bisa. Sangat bisa ternyata. Tapi dengan sistem saat ini sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Jadi mohon maaf gitu ya. Ampure gitu ya. Sudah tidak bisa sekarang, sistem sudah tidak bisa dibohongin sekarang ini. Jadi berikutnya ini Pak Dokter, jadi bagaimana sebenarnya tantangan di digitalisasi, misalnya semua diurus nih serba online. Ada plus minusnya nggak untuk notaris saat ini ketika perizinan ini, bahkan sekarang OSS OSS ini sudah lintas sektoral mengurus semuanya dari rumah. Ada nggak dampaknya buat notaris? Pasti. Artinya ada kemudahan bagi yang tidak gaptek teknologi ya. Betul. Yang tidak gaptek maka rekan-rekan juga sudah diberikan kemudahan itu. Cuman yang rekan-rekan yang masih kan ini tidak merata ya. Betul. Ada notaris milenial yang mungkin sudah tidak asing dengan teknologi ya. Ada juga rekan-rekan kita yang sudah senior, nggak bisa saya bilang yang udah tua-tua ya, nggak boleh. Yang senior ini juga harus menyesuaikan kecepatan gitu ya. Betul. Jadi ya banyaklah caranya ya. Kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan mengenai mengoperasionalkan teknologi, maka kan bisa memberdayakan staf gitu ya. Cuman tetap harus diawasi, tidak bisa dipercaya dengan sepenuhnya gitu ya. Karena ini berkaitan dengan data ya. Kalau ada kesempatan ya bisa saja staf juga aneh-aneh kan gitu. Sangat mungkin. Karena ini sistem kan. Oleh karena itu perlu pengawasan yang ketat sehingga lambat laun kan bisa belajar secara pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa, insya Allah sudah menjadi biasa untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan rumit ya, yang berkaitan dengan teknologi. Notaris harus mengupdate diri. Gitu ya. Mengupgrade diri. Oke, ini tantangan kedepannya ternyata cukup lumayan ya. Ketika betul. Semua perizinan dan pengurusan itu diarahkan ke digital, sudah dibuatkan sistem, misalnya OSS sebagai payung besarnya. Betul. Kalau OSS ini kan yang berkaitan dengan badan-badan hukum ya. Yang dulu kan orang harus ngurus apa-apa itu kan harus ngecek secara manual SIUP, TDP dia harus manual ya. Kalau sekarang kan cukup dapat SK Menteri, kemudian akte pendirian dan lain sebagainya.
dilanjutkan oleh OSS itu untuk mendapatkan nomor induk berusaha gitu kan. Sehingga tidak kesulitan seperti dulu. Ya, kesulitan ngurus perizinan. Kalau sekarang sudah difasilitasi pemerintah, cuma nanti komitmennya juga harus dipenuhi tuh. Supaya izin itu juga bisa digunakan secara berkelangsungan, berkelanjutan. Ya, oke, ini cukup menarik. Nah, ini Pak Dokter, ini ada menarik ini ketika lulusan magister kenotariatan ini di Unram sudah ada nih. Salah satu dosennya ini. Betul, saya dosen. Salah satu dosen di Unram, ini ada Pak Dokter HW sering disebut. Kemudian bagaimana jika yang lulus dari misalnya nih dari Jogja, dari Jakarta, pulang ini putra daerah kita, pulang ke sini, apakah ada manajemen pendistribusiannya nih? Apakah betul-betul berdasarkan misalnya saya dari Lombok Timur ya harus balik ke Lombok Timur, atau ada rasio kecukupan tertentu nggak yang harus dipenuhi ini? Baik, ini saya juga baru selesai ujian tadi ya, menguji tesis mahasiswa tadi pagi. Sekarang ini memang di Universitas Mataram sudah ada magister kenotariatan, sudah sejajar kita dengan universitas-universitas lain di seluruh Indonesia Bahkan lulusan-lulusan Unram juga tidak kalah bersaing gitu dengan universitas-universitas lain ya di seluruh Indonesia. Dan saya lihat itu daya serapnya juga luar biasa Yang angkatan pertama, angkatan kedua, bahkan angkatan terakhir itu sudah keserap semua menjadi notaris PPAT gitu. Wah, jadi tidak ada ceritanya yang masih nongkrong. Masalah nanti pendidikannya ya bisa saja mungkin masyarakat kita, adik-adik kita, rekan-rekan kita di seluruh Indonesia ngambil di UGM, mau buat mau buka kantor di NTB misalnya. Ya boleh saja asal nanti ikut passing grade ya. Karena ada ujiannya juga PPAT profesi itu ya. Ujian profesi itu nanti ketika masuk passing grade-nya bisa memenuhi syarat kuota itu, maka bisa lulus ujian PPAT gitu. Begitu juga dengan notaris. Selama di suatu daerah, kabupaten, kota, provinsi itu masih ada kuota, maka siapa saja bisa bersaing untuk mendapatkan kuota itu gitu ya. Tidak peduli dia di UGM atau dia di Undip atau dia di mana saja di seluruh Indonesia, mau memilih tempat kedudukan di mana saja. Boleh boleh saja, tidak mesti rekan-rekan kita kuliahnya di NTB harus di NTB, tidak gitu. Bisa menyebar di seluruh Indonesia dan kan bisa membaur ya. Bahkan saya sarankan itu bagi yang masih single itu ya, jangan memilih tempat di sini saja gitu ya. Harus cari tempat, sekarang ada Nusantara sebentar lagi akan ada ibu kota negara gitu ya. Di sana masih memungkinkan dan masih banyak kuota yang kosong gitu. Tapi biasanya kan harus mereka terkonsentrasi jumlah populasi ini, jumlah penduduk gitu. Ya, justru tidak. Jadi kalau misalkan dengan dengan adanya bahkan sudah diwujudkan dalam bentuk undang-undang peralihan ibu kota itu di situ akan mempunyai masa depan yang sangat luar biasa itu gitu. Tetapi kan teman-teman sulit meninggalkan kampungnya kadang-kadang itu dia. Apalagi meninggalkan pacarnya misalkan, meninggalkan istrinya misalkan gitu ya. Berat itu. Iya, padahal kalau misalkan teman-teman ingin membuka pikirannya itu itu bisa saja memilih tempat-tempat yang cukup strategis justru nanti akan ramai langsung itu. Banyak menggunakan banyak permintaan jasa yang akan membuat legalitas seperti PT, UD, CP dan lain sebagainya. Berikut juga dengan kaitan pertanahan gitu ya. Dan kemungkinan lulusnya juga lebih besar gitu karena ya. masih sepi. Betul. Ini kan mau pada ngotot ini di ibu kota besar seperti Jakarta. Itu rebutan itu. Bahkan itu dikelompokkan khusus itu. Ada grade-nya apa gimana sebenarnya? Wilayah tertentu ada pengaturan regulasi, tapi sekarang kan sudah mulai diterobos itu. Selama kuota masih tersedia bisa saja. Boleh aja seperti itu. Ini teman-teman sahabat YS Podcast, ternyata penjelasan sangat luar biasa nih dari kalau di kampus Pak dosen ini Siap. Dosen di Magister Kenotariatan di Unram. Betul. Nah, alhamdulillah kita banyak dapatkan edukasi terkait dengan PPAT dan notaris.
seperti ada perbedaannya juga ya, ada berdasarkan kewilayahan dan lain-lain. Ada juga tadi kita membicarakan terkait dengan perseroan terbatas perorangan. Akhirnya terakhir, Pak Dokter, closing statement terkait apa himbauannya kira-kira, misalnya peran notaris ke depan ataupun ikatan notaris ini seperti apa ke depannya? Baik, pemirsa. Jadi notaris ini luar biasa. Masyarakat yang ingin membuat perjanjian, ingin membuat badan hukum dan lain sebagainya, nggak usah lewat percaloan. Datang saja ke notaris, karena notaris itu diberikan kewenangan oleh undang-undang itu membuat perjanjian apa saja. Apapun itu hindari. Makanya masyarakat kita ini banyak membuat pengakuan hutang secara di bawah tangan. Itu kadang-kadang sering terjadi percekcokan di bawah karena sering membuat surat-surat biasa kayak surat cinta itu tidak dibenarkan menurut hukum. Jadi untuk melegalkan semua itu datang ke notaris. Masalah biaya dan lain sebagainya itu bisa dibicarakan secara baik dengan notarisnya Itu harapan kita. Begitu juga dengan pertanahan Jangan sekali-kali melalui calo Percaloan ini kita hentikan saja karena sekarang PPAT notaris pelangnya di mana-mana ini sudah bisa diakses oleh masyarakat di mana domisili terdekat Maka datanglah ke notaris atau ke kantor-kantor notaris PPAT terdekat untuk melegalkan entah itu transaksi jual beli dan lain sebagainya. Semua itu terbuka secara transparan. Kalau ada yang tidak transparan itu bisa langsung dilaporkan. Kanwil Hukum dan HAM itu terbuka 1x24 jam untuk menerima laporan-laporan masyarakat kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran notaris ataupun PPAT. Itu bisa melalui Siparis namanya Siparis itu bisa melaporkan itu. Sistem itu sistem pelaporan notaris terpadu itu di Kanwil Hukum dan HAM. Jika masyarakat kita tidak memiliki cukup waktu untuk datang ke Kanwil Hukum dan HAM, mungkin takut tidak dilayani atau takut mungkin datang ke sana, silakan buka melalui Google, klik aja Siparis gitu bisa menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelayanan notaris di seluruh Indonesia di situ sudah terbuka. Silahkan masuk ke web itu bisa melaporkan itu. Nah jadi notaris juga tidak kebal hukum bisa dilaporkan siapapun apapun kelakuannya dan lain sebagainya itu bisa dilaporkan gitu jadi tidak kebal hukum notaris ataupun PPAT itu gitu. Nanti pengawasannya, pembinaannya tentu melalui persyaratan yang berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kalau dari daerah maka dilaporkan nanti melalui Pemda setempat gitu Kemudian pengawasan dan pembinaannya itu juga di samping organisasi juga dari pemerintah nanti itu. Juga dari Kanwil Hukum dan HAM. Itu bisa melakukan pembinaan, pengawasan bahkan pemecatan itu. Sampai pemecatan. Pemecatan itu bisa direkomendasikan kepada kementerian untuk dipecat yang bersangkutan kalau misalkan aneh-aneh ini Ada yang aneh-aneh, tapi saya pikir teman-teman pada baik-baik semua karena kita pendidikannya luar biasa. Bahkan selama berpendidikan pendidikan integritas, martabat itu terus itu digaungkan. Terus itu disosialisasi, terus itu diedukasi. Di samping itu pada saat menjalankan jabatan juga pengawasannya ketat sekali. Di samping organisasi yang awasi secara berjenjang itu dari tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai pusat. Yang terdekat itu, masyarakat. Betul. Jadi pengawasan luar biasa gitu Nah, kaitannya dengan harapan kepada rekan-rekan semua notaris PPAT untuk menjalankan amanah jabatan ini secara mandiri, seksama sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Begitu juga dengan PPAT harus mengacu kepada undang-undang, berjalan pada norma, maka kita akan selamat gitu. Nah, kalau masyarakat seperti saya himbauan tadi untuk segera